Pemirsa, melaksanakan rukun Islam yang kelima adalah impian bagi seluruh umat Islam, yakni melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Ibadah haji memiliki banyak hikmah serta keutamaan bagi umat Islam, baik secara moral dan juga spiritual. Lebih lengkapnya berikut adalah liputan dari Sabda Role bersama Ustadz Muhammad Yunus dari Makassar. Melaksanakan rukun Islam yang kelima adalah impian bagi seluruh umat Islam, yakni melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Ibadah haji memiliki banyak hikmah serta keutamaan bagi umat Islam. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang saya sudah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Yunus. Assalamualaikum Ustadz Haji Muhammad Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam kesempatan ini saya akan bertanya seputar keutamaan ibadah haji. Ustadz, apa makna ibadah haji dalam rukun Islam dan bagaimana kedudukannya dalam kehidupan seorang muslim? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Makna ibadah haji sebagai seorang muslim, bahwa ibadah haji itu adalah sebuah ibadah yang sangat istimewa yang diperuntukkan khusus kita umat Islam, yang tentu menjadi kewajiban bagi orang yang mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bahwa haji adalah sebuah ibadah dan diwajibkan kepada umat muslim yang memang memiliki kemampuan. Setiap muslim yang memiliki kemampuan, maka sejatinya diharapkan bisa menunaikan kewajiban yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan kewajiban itu menandakan bahwa dia mengakui dirinya sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya diharapkan dengan pelaksanaan kewajiban itu akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti banyak hikmah-hikmah yang termaktub dalam peristiwa pelaksanaan ibadah haji. Iya. Ustadz, apa saja keutamaan haji yang mabrur menurut Rasulullah SAW? Wah, keutamaan haji itu luar biasa banyaknya ya. Karena dari sekian pergerakan ritual ibadah haji yang dilakukan oleh umat muslim yang sementara melaksanakan ibadah haji, semuanya memiliki makna-makna yang sangat dalam untuk kita petik hikmahnya bagi setiap yang melaksanakan ibadah haji. Pertama, setiap umat yang melaksanakan ibadah haji diwajibkan berpakai ihram. Ya. Ihram itu menandakan bahwa penyerahan diri sepenuhnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan pakaian ihram yang dipakainya, khususnya bagi laki-laki. Bagi seorang laki-laki yang melaksanakan ibadah haji, tidak boleh berpakaian selain dua helai pakaian saja. Hanya dua kain, satu yang dililitkan di bagian bawah dan satu diselimutkan di bagian atas. Itu maknanya bahwa pada saatnya nanti semua umat manusia akan kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak akan kembali, dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang kita bawa. Ada harta yang kita miliki mungkin banyak, ada jabatan bagi para pejabat mungkin yang dimiliki, ataukah boleh jadi banyak predikat-predikat sosial yang melekat pada diri seorang muslim, semua itu akan ditinggalkan. Yang dibawa tidak ada yang lain kecuali kain kapan yang melekat pada diri kita, dan tentu dengan amal-amal baik yang dilakukan ketika hidup dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itulah yang akan menjadi bekalnya. Jadi itu hikmah pertama, bahwa ihram, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala aspek duniawi dan kita melaksanakan perintah Allah. Dalam perjalanan ibadah haji, orang wajib untuk melaksanakan tawaf. Ya, seperti yang dilaksanakan di sini, ya, yang disiapkan oleh asrama haji, kemudian melaksanakan sa'i, ya, kemudian tahallul. Itu juga ada maknanya, ya. Kenapa kita tawaf? Tawaf itu menandakan bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menandakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan sa'i. Ketika kita sa'i berjalan antara Safa dan Marwah, itu
memetik hikmah dari sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berjuang setengah mati untuk mencari air untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Memberi motivasi kepada kita bahwa berjuanglah untuk memenuhi kehidupanmu di dunia ini, tapi jangan lupa bahwa ada Allah tempat kita kembali, sehingga ini hikmahnya. Selanjutnya, pada saatnya nanti semua jamaah akan berbondong-bondong ke Arafah. Untuk apa di Arafah? Kita akan wukuf di Padang Arafah. Pada saatnya jamaah haji wukuf di Padang Arafah, semua meletakkan status yang melekat pada dirinya. Tidak ada lagi di sana pejabat, tidak ada lagi di sana orang kaya, tidak ada di sana keturunan ningrat, tapi semua berpakaian yang sama di tempat yang sama. Ini menggambarkan bahwa ini adalah gambaran nanti di hari kemudian kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebuah padang yang namanya Padang Masyhar, di mana pada saat itu matahari tinggal sejengkal di atas ubun-ubun kita, tentu sangat panas, sehingga di sini memberikan sebuah makna untuk kita petik bahwa kita harus sadar sebagai hamba. Padang Arafah dijadikan sebagai tempat untuk merenung bagi setiap jamaah haji, untuk merenungkan perilaku selama hidupnya. Boleh jadi ada kesalahan yang dilakukan terhadap orang tua, terhadap sesama manusia, bahkan mungkin pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah jamaah haji diberikan kesempatan untuk bertafakur, beristighfar kehadirat Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dosa-dosanya bisa diampunkan. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji, balasannya tak lain adalah al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Siapa yang melaksanakan ibadah haji dan memperoleh haji yang mabrur, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang mampu secara fisik dan juga finansial namun menunda-nunda untuk pergi haji? Jadi perlu dipahami bahwa ibadah haji itu adalah kewajiban. Ya. Namanya kewajiban, berdosa kalau kita tidak melaksanakannya, dan tentu kita mendapatkan kemuliaan bila kita melaksanakannya. Ya. Namun demikian, karena ibadah haji tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya, bisa diperuntukkan kepada siapa saja, tapi ibadah haji hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu. Mampu dari sisi kesehatan, mampu dari sisi kemampuan finansial, mampu dari kesempatan dan waktu, yang seperti yang saat sekarang ini, karena kita kan sekarang di Indonesia luar biasa antriannya, sampai di Sulawesi Selatan ini luar biasa, sampai 48 tahun bisa antri, sehingga ketika seorang Muslim memang secara finansial dan fisik sudah memiliki kemampuan, sebaiknya lah buktikan diri kita bahwa kita adalah hamba yang taat pada Allah, sebaiknya kita mendaftar untuk menunaikan ibadah haji. Ya, Ustadz, bagaimana haji ini bisa menjadi momen transformasi spiritual bagi seorang umat muslim? Ya, ibadah haji sebagai sebuah perjalanan spiritual tentu sangat diharapkan mampu memberi makna positif pada diri seorang muslim ketika melaksanakannya, sehingga tidaklah hanya sekedar melaksanakan ritual itu saja, tapi seluruh proses yang dilaksanakannya itu tentu bagaimana memetik hikmah dan makna-makna yang terkandung dalam peristiwa perjalanan ibadah haji itu, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Dan dipahami bahwa ibadah haji yang selama ini dilaksanakan oleh kita sebagai kaum muslim, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dipahami bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar jalan untuk ke tanah suci, melihat berbagai macam situasi dan melaksanakan ritual, tapi petiklah hikmah-hikmahnya. Terakhir, hikmah yang bisa kita petik itu adalah ketika melontar jamrat. Melontar jamrat. Ya, melontar jamrat. Karena ini bagian kan dari Arafah kita harus mabit di Musdalifah, dari Musdalifah kita harus mabit di Mina. Nah, pada saat sampai di Mina, jamaah haji harus melontar jamrat. Ya. Kenapa kita melontar jamrat? Ini adalah menggambarkan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih ataukah dikurbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang syaitan untuk menggoda. Siapa yang digoda? Digodalah Nabi Ismail diantaranya. Kemudian Nabi Ismail
melakukan perlawanan terhadap setan, kemudian melempar setan itu, dan ini dijadikan ritual oleh kita yang melaksanakan ibadah haji. Tapi sesungguhnya ritual itu kita petik hikmahnya bahwa yang dilempar pada saat itu bukan setan, karena kita tidak melihat setannya ada di mana, tapi yang dilempar adalah kita melemparkan sifat-sifat setaniah yang ada pada diri kita. Boleh jadi dalam diri kita ini ada kesombongan yang bercokol dalam diri kita. Boleh jadi dalam diri kita ini ada sifat keangkuhan, ada ketamakan, ada keserakahan, ada sifat-sifat untuk memandang enteng sesama manusia, ada sifat-sifat ego yang penuh pada diri kita, sehingga sifat-sifat setania inilah yang sungguhnya harus kita lemparkan ya dalam proses perjalanan ibadah haji ini ketika kita melontar. Dan kalau ini betul-betul mampu direnungkan oleh jamaah yang melaksanakan ibadah, maka pastilah dia akan mendapatkan hikmah spiritual baik dari proses perjalanan ibadah haji. Baik, Ustaz, terakhir, apakah hikmah ibadah haji ini bisa diterapkan oleh umat Islam yang mampu menunaikannya? Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, bagi Muslim yang tidak mampu, itu sesungguhnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ini. Tapi tentu tidak tertutup ruangnya untuk memetik hikmahnya. Walaupun kita tidak pergi melaksanakan ibadah haji, akan tetapi kita tidak karena ketidakmampuan kita, boleh jadi karena fisik tidak mampu, ataukah boleh jadi ekonomi kita tidak mampu untuk membiayai diri kita untuk berangkat ibadah haji, tapi kita bisa memetik hikmah-hikmahnya. Mulai tadi dari hikmahnya ihram itu apa, hikmahnya tawaf itu apa, hikmahnya sa'i itu apa, hikmahnya tahallul itu apa, hikmahnya kita wukuf di padang Arafah apa, hikmahnya kita melontar jamar. Kalau masyarakat kita yang tidak mampu memetik peristiwa-peristiwa itu untuk dirasukkan pada dirinya, dibuktikan dalam sikap perilaku kesehariannya, sehingga dia menandakan diri sebagai hamba yang patuh dan taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat mulia. Sungguh sangat mulia. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ada orang yang tidak berangkat haji, akan tetapi justru dia mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala dari ibadah haji. Nah, dan mungkin ada juga orang yang melaksanakan ibadah haji tapi tidak mendapatkan apa-apa oleh karena niatnya melaksanakan ibadah haji tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz Haji Muhammad Yunus sudah bersedia berbagi ilmu dan juga informasi untuk kami dalam segmen Hikmah Siang. Semoga menjadi berkah bagi kita semua ya Ustadz. Dan pemirsa, saya Sabda Roleh dan juga kamera person Ahmad Safei. Sampai berjumpa di Hikmah Siang berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.